Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sesama anak bangsa, hari-hari ini kita semua sedang berada dalam keadaan yang sedih, prihatin, dan berduka atas kondisi tanah air ini. Izinkan saya psikolog mencoba untuk mengamati apa sebenarnya yang sedang terjadi pada bangsa kita. Sebuah bangsa sama juga seperti seorang manusia yang bisa marah, senang, sedih, dan gembira. Maka yang terjadi pada hari-hari ini pada bangsa kita adalah sebuah kemarahan. Marah atas apa? Marah disebabkan oleh apa? Sekurangnya ada dua penyebab kemarahan itu. Yang pertama adalah kekecewaan. Kecewa atas kondisi yang tidak sesuai dengan harapan dari banyak anak bangsa. Kecewa dengan perilaku yang dipertontonkan oleh para elit, yaitu ucapan-ucapan yang melukai hati kita semua, yang sudah kita ketahui dari beberapa oknum anggota DPR. Dan yang kedua, sumber kemarahan kedua adalah ketidakadilan. Di tengah ekonomi yang sulit, di tengah pekerjaan yang juga sulit, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru tidak menghargai para anak bangsa. Maka kemarahan ini diluapkan, dicari ventilasinya dalam bentuk aksi-aksi demo yang kemudian mencapai eskalasi puncaknya ketika ada korban dari almarhum driver ojol. Dan kita lihat, saksikan semua aksi di banyak daerah di tanah air. Maka dalam kondisi yang tidak nyaman ini, dalam kondisi masih marah ini, apa yang perlu dilakukan? Tentu yang harus dilakukan pertama kali adalah bagaimana meredam sumber daripada kemarahan ini. Dan sedang dilakukan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, diantaranya dengan memanggil para pimpinan parpol. Sudah ada tindakan kepada oknum-oknum DPR yang melukai hati rakyat, dan kita masih berharap akan ada langkah-langkah berikutnya untuk meredam kemarahan ini. Yang kedua adalah, inilah saatnya, momentum untuk kita semua komponen bangsa untuk membangun kesadaran kebangsaan kita bersama. Dan yang paling utama ditujukan kepada para elit bangsa ini, mereka-mereka yang duduk di eksekutif pemerintahan, di legislatif DPR, di yudikatif, dan para aparat penegak hukum. Kepada Andalah ini ditujukan, kesadaran kebangsaan ditujukan. Anda semuanya adalah orang-orang yang diberi amanah, yang tugas utamanya adalah menjaga, merawat, memelihara bangsa ini, menjaga, merawat masyarakat bangsa ini. Dan cara yang paling praktis, paling mudah untuk memulai bangun kesadaran ini adalah ingat lagi, hayati lagi, resapi lagi, pegang teguh sumpah jabatan yang sudah Anda ucapkan ketika Anda dilantik menjadi seorang pejabat. Dan yang terakhir, untuk kita para rakyat biasa, orang awam, juga ini kesempatan kita untuk membangun kembali kesadaran kebangsaan kita. Kita semua anak bangsa disatukan oleh Indonesia, disatukan oleh tanah air. Maka kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Insya Allah, dengan hal ini kita akan melewati keadaan ini dengan baik atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ratrioso, psikolog kebangsaan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.